Selamat tinggal yang lama, inilah saatnya. Jakarta baru, harapan baru, wajah baru. Kami datang dengan membawa gebrakan perubahan. Kami nomor 3, kamu pilih siapa? Aku pilih Jokowi, juga pilih Basuki. Jokowi dan Basuki. Umur yang menyempatkan diri hadir, Mas Jody, kemudian Mas Idris Sardi, Pak Hardi, dan semua kawan-kawan yang ada di sini, Pak Halim, dan mungkin nanti kita saling berkenalan gitu kan. Mudah-mudahan bisa terus bersilaturahim dan bisa networking, karena alhamdulillah kita sudah berhasil ikut membawa Pak Jokowi Basuki menjadi gubernur Jakarta. Dan saya selalu katakan, tanpa ada relawan dan dukungan langsung dari masyarakat tidak mungkin. Begitu berat gitu ya. Bulan Desember tahun 2011 Pak Jokowi itu popularitasnya hanya 6%. Desember tahun 2011. Sekarang tiba-tiba langsung pada bulan Mas Idris, silakan Mas. Sini Mas Idris, di depan sini. Ini. Yang sepuh di depan. Di depan di sini. Enggak di sini. Dia tidak mau dibilang sepuh. Maestro di depan sini. Maestro di depan sini, Maestro. Anjeng Pangeran, Kalokanagoro. Ini Bumur, Mas Idris ini juga kemarin tuh di wisuda juga waktu Februari 2011. Anjeng Pangeran Kalokanagoro. Iya. Iya, Mas Hardi juga, Pak Halim. Saya juga duluan. Namanya saya itu dari dua-duanya itu. Jadi waktu pertama dari Angga BI, Kanjeng Pangeran Kusumo Hadiningrat. Nah, kemudian waktu Pak Tejo Bulan, Kanjeng Pangeran Aryo Kusumo Yudo. Orang Padang gitu lah. Soalnya yang mengatur ini semua kan Bu Mur di sana. Dari sekarang Pak Fadli Kusumo. Udah Fadli Kusumo, masih pakai udah. Saya kira pertemuan ini hanya silaturahim, makan-makan siang, dan Mas Budi ini yang mempunyai ide waktu itu, ayo kita makan-makan dan syukuran. Kita syukuran bukan hanya berhenti sampai di sini, tapi mudah-mudahan kita bisa ikut mengawal dan terus beri saran masukan kepada Jokowi Basuki agar tetap konsisten. Karena kalau tidak dikawal, kita juga kasihan juga beliau-beliau itu akan menghadapi masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang lebih kompleks. Surakarta atau di Solo itu kan masih sederhana mungkin masalahnya, masih relatif homogen masyarakatnya. Tapi Jakarta ini kan metropolitan, jadi banyak masalah-masalah. Jadi saya kira mungkin perlu relawan-relawan itu juga ikut bertanggung jawab karena memilih Jokowi Basuki gitu, dan mengawal supaya jangan sampai gagal gitu. Karena kalau sampai gagal ya kita ikut berdosa juga gitu. Tapi kita yakin bahwa dengan Jokowi Basuki ini Jakarta pasti lebih baik, dan harapan kita kan mendapatkan Jakarta baru. Jadi ini yang harapan kita ini semoga menjadi kenyataan. Dari kelihatan langkah-langkahnya Pak Jokowi juga saya kira memberi haluan baru, arah baru, misalnya kesederhanaan, kemudian tidak terlalu tidak protokoler, ya. Mudah-mudahan mudah sekali diakses nanti oleh masyarakat Jakarta. Dan kemarin juga datang ke KPU juga tidak membuat pengawalan yang luar biasa gitu. Pakai senia. Kemudian juga yang paling penting adalah mengawal program-program yang selama ini dijanjikan. Misalnya pemukiman baru, kartu sehat, pendidikan, dan lain-lain itu.
Jadi kita berharap Jakarta di bawah pimpinan Pak Jokowi Basuki. Saya sampaikan juga kepada Pak Jokowi dan juga kepada saudara Ahok bahwa kita nih ngumpul-ngumpul di sini. Tadinya Pak Jokowi kalau pas lagi di Jakarta mau datang tapi belum ada kabar. Ahok juga begitu. Dia masih rapat-rapat karena baru berurusan dengan KPU. Jadi ada administratif yang masih harus diselesaikan. Pak Jokowi kan juga harus mengundurkan diri dulu di sana. Kemarin baru selesai mengambil dan serah terima dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan relawan ini juga, semangat relawan ini saya kira baru di dalam pilkada di Indonesia. Umumnya tuh semua itu harus bayaran gitu loh. Dan ini yang saya kira merusak demokrasi kita. Tidak ada semangat yang datang dari bawah. Nah, ketika di Jakarta ini kita lihat luar biasa ada semangat yang datang dari bawah, partisipasi karena mereka cocok dengan figur, dengan visi misinya. Nah, saya kira di daerah-daerah lain kita harapkan juga sebenarnya begitu. Mungkin di Jawa Barat nanti, di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Tapi memang mencari figur seperti Jokowi memang tidak mudah gitu. Nah, saya kira itu sebagai sambutan, dan ini perpustakaan saya yang sederhana yang tempatnya tidak terlalu besar. Saya mulai kira-kira 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Ada sekitar di sini ada sekitar 40.000 buku. Saya buat satu rumah budaya di Padang Panjang. Nah, di situ jauh lebih besar, ada 4.000-an meter. Nah, di situ ada koleksi juga. Nah, koleksi yang ada di sini adalah buku-buku. Sebagian besar adalah buku tua. Yang paling tua adalah dari tahun 1700-an tentang Indonesia. Kemudian ada History of Sumatera dan lain-lain. Kemudian juga ada buku, ada koran-koran tua, ada koin-koin tua dari semua kerajaan di Nusantara, dari Samudra Pasai sampai Sumeneb sampai Majapahit, Sriwijaya, koin-koin itu. Lalu ada filateli, perangko. Alhamdulillah besok saya akan mendapat tambahan uri untuk koleksi koin, dan koleksi buku untuk perpustakaan terbanyak gitu. Besok Pak Jaya Suprana jam 12. Lalu ya ada kacamata tokoh-tokoh. Ini saya akan dapat nanti dari Mas Idris Sardi sudah, dari Bu Mur belum, Mas Jody belum, dan lain-lain. Kacamata tokoh-tokoh dari mulai Bung Hatta, dari Ruslan Abdul Ghani, BM Dia, Rosihan Anwar, mesin tiknya Rosihan Anwar juga, biolanya Mas Idris Sardi itu ada di bawah, dan semua piala citranya juga ada di bawah. Oke, boleh Mas, terima kasih. Kemudian ada piringan hitam. Piringan hitam ada sekitar 4.000-an dari tahun 30-an. Piringan hitam Indonesia yang saya kumpulkan, dari Dardanella dulu, Miss Ribut, Miss Mintik, sampai yang tahun 80-an. Dan kami juga menerbitkan buku. Yang terakhir saya luncurkan adalah buku Hari Terakhir Kartosuwiryo, karena saya dapat foto-foto eksekusi Kartosuwiryo aslinya. Dan ya sekarang udah cetakan kedua. Insya Allah tanggal 27 Oktober saya akan meluncurkan buku. Saya menulis tentang Mas Idris Sardi, perjalanan seorang maestro musik Indonesia. Ya, dalam proses naik cetak. Besok juga kami meluncurkan buku juga tentang Pak Murdiono. 1 tahun memperingati Murdiono besok di sini. Kita terbitkan 3 buku 1, buku 2, buku 3 tentang kumpulan pemikirannya Murdiono besok siang. Jadi inilah kegiatan-kegiatan aktivitas kebudayaan yang saya kira sangat penting untuk Indonesia, karena sebagai besar orang sekarang kan concernnya politik. Walaupun saya politisi, saya tahu betul bahwa politik itu di Indonesia hari ini bukanlah politik yang kita harapkan. Politik di Indonesia hari ini bukan membuat orang pintar, tapi membuat kita semakin bodoh sebenarnya. Nah, jadi kalau tidak diimbangi oleh kebudayaan, kita menjadi, kalau kata Romo Warsito, ini orang yang tidak eling dan tidak waspada. Ya. Jadi
terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan yang hadir. Ada yang mungkin yang kita bisa saling berkenalan gitu. Mas Idris Sardi tidak perlu lagi diperkenalkan. Mas Jody kita semua tahu tidak perlu diperkenalkan. Ibu Muryati Sudibyo yang sangat populer dan saya kira top lah ya. Kemudian ada Mbak Linda Jalil, coba Mbak Linda berdiri. Mbak Linda Jalil ini juga baru mengeluarkan buku Celotehan Linda dan sudah buku yang ketiga ya, buku cetakan ketiga. Ini yang juga kalau saya pesan rendang atau makanan itu paling enak. Ini juga nachosnya enak sekali nih. Dan bukunya bisa dibeli ada di meja makan. Harga penulis. Kemudian Mas Hardi, nah ini pelukis. Lukisannya ada di sini. Saya mengoleksi lukisan beliau ini ada sekitar 50 lah dan menerbitkan juga bukunya. Nah yang sebelahnya nih Pak Halim nih kolektornya Mas Hardi. Saya masih kalah sama Pak Halim. Nah, pengusaha interior. Nah, kemudian siapa lagi dari Mbak Yayu Suseno? Terima kasih. Saya dari waktu masih kecil dengar Mbak Yayu Suseno ini. Kemudian Mbak Ayu Soraya. Ini juga penyanyi Mbak Ayu Soraya. Terima kasih atas kedatangannya. Mbak Lina, silakan berdiri dari MNC TV. Kemudian dari ini KW ini pencipta lagu tadi namanya juga Kawendra. Ada dari rumah sakit loh. Buki. Ya, Buki kan dari tadi saya sudah sebut. Dari presenter di Indonesia. Selanjutnya Buki nih. Serahin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Rotary. Mbak Santi. Mbak Santi ini pengusaha Jati. Kemudian ada Mbak Nana, pemilik Women Review Magazine. Nah, Business Review Magazine juga. Kemudian yang saya kenal aja. Mbak Donda. Iya, Mbak Donda. Musa Garman. Wow, luar biasa. Terus ada juga dari keluarga, nggak usah disebutin. Bang Randi Panggabean, ada Bang Randi Panggabean. Dari Apsi, mohon berdiri. Iya. Siapa Mas? Mas Mujib. Kemudian ada Bang Randi sama Roland ya, kakak adik. Dan yang lainnya tentunya hari ini sebenarnya kita pengen silaturahmi aja, mempererat tali persaudaraan. Mudah-mudahan gak putus sampai kemarin aja. Dan memang waktu itu saya memohon sama Bang Fadli untuk kita kumpul-kumpul dong Bang, yuk setelah kemarin kita sudah berjuang. Terus kita mau soal Bapak dong gitu, kalau Bang Fadli gitu. Nah hari ini bagaimana Bang? Belum, pas lagi di luar kota. Oh beliaunya lagi di luar kota. Dan saya sampaikan juga kirim salam, terima kasih. Ya, tapi memang tidak ada bernuansa politis sama sekali karena memang di sini untuk silaturahmi kekeluargaan saja. Dan pastinya nanti kita bisa akan ketemu lagi Bang. Pastinya. Misinya kebudayaan. Dan sebenarnya kalau bicara dengan Bang Fadli udah sama aja bicara dengan Bapak. karena bayangannya gitu ya, malah lebih efektif bicara sama Bang Fadli ya Bang ya. Karena langsung nyampe gitu. Sekian saja, mudah-mudahan kita bisa saling mempererat tali silaturahmi tentunya di kemudian hari dan bisa kumpul-kumpul lagi Bang ya. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya kira pada kesempatan ini juga ada idenya Mbak Linda Jalil. Kalau bisa, ya ada beberapa orang lah membuat satu testimoni. Misalnya Timur, Mas Jody, Mbak Linda. Kapan sih kenal Jokowi dan apa sih yang diharapkan? Oh ya di sini ada Ibu Hani Moniaga juga nih, CEO dari rumah sakit apa yang Cancer Center ya, yang di belakang Atmajaya. Apa Siloam? MRCC. Ya.
posisi. Jadi juga aktif waktu itu, malah kali pertama Jokowi datang ke situ untuk ketemu dokter-dokter ya Ahok dan sebagainya. Jadi saya minta dulu nih Mas Jody, ya, silakan Mas Jody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berbahagia bisa sampai di tempat memenuhi undangan sahabat saya Mas Fadlison. Saya ketemu beliau itu menarik. Boleh saya cerita ya? Waktu kejadian Jakarta lagi ramai, loh, tanggal berapa Mei itu? 14 Mei. Kita sedang rapat dengan Mas Prabowo. Disitulah kita ini mau menanyakan keadaan Jakarta sebetulnya. Kita ke situ ketemu, malah rapatnya duduk ya enggak. Pada rapat itu saya mengajak W.S. Rendra, mengajak Buyung Nasution, Bambang Wijoyanto yang sekarang KPK, lengkap tokoh-tokoh. Di situ ketemulah Mas Fadlison, yang Fadlison. Nah dari situ kita mulai mengenal. Nah short story mengenal, memang dia selalu buat saya seorang saintis, akademis yang concern mengenai kebudayaan. Pada waktu hari ini Fadlison mengundang saya datang ke perpustakaan ini, library-nya. Memang buat saya melihat orang pertama kali kalau diundang pertama itu library-nya kayak apa. Hari ini saya lebih mengenal Fadlison setelah melihat ini. Saya lebih yakin akan visi atau manifesto kedaulatan hidup Fadlison itu seperti apa. Ya saya lalu ingat sahabat saya Prabowo bahwa dengan sekarang disebut Bapak Prabowo, dengan adanya Mas Fadlison, saya kira akan bagus sekali ke depan. Saya tidak bicara politik kepentingan, tapi politik kebudayaan. Buat saya kebudayaan itu bukan ngurusin orang-orang eksentrik, bukan hanya ngurusin lukisan, bukan ngurusin drama. Kebudayaan adalah landasan peradaban manusia, dia itu berpolitik. Landasan prinsip manifesto kebudayaannya itulah nomor satu. Padahal istilah, dia kan seorang akademis yang politik. Revolusi kebudayaan gagal dilakukan oleh Mao Zedong. Lompatan ke depan gagal. Jadi mobilisasi yang gagal dibenahi oleh revolusi kebudayaan kedua oleh Deng Xiaoping dan Zhu Rongji. Jadilah Cina yang sekarang ini. Restorasi Meiji, revolusi kebudayaan juga. Revolusi di Iran, revolusi kebudayaan juga. Di Indonesia ini revolusi kebudayaan harus punya jati diri kita sendiri. Saya pada waktu ngomong revolusi kebudayaan, wah ini andainya Iran ini, andainya Cina. Padahal kita ingin mendobrak kebudayaan jati diri kita sendiri. Jadi sehingga dengan adanya perpustakaan ini, saya malah nanti ke depan kalau ya Jawa Fadlison meeting, wah di perpustakaanmu aja deh. Kita bisa. Di sini saya bisa sambil, saya juga mau menyumbangkan, saya punya naskah walaupun kopinya hari ini lah saya ceritakan. Saya punya naskah reformasi yang saya tanda tangani, saya ikut-ikutannya. Gus Dur, W.S. Rendra dan saya mau serahkan untuk di sini. Itu. Dan saya persahabatan saya dengan Fadlison seiring dengan persahabatan saya dengan Mas Prabowo. Kita jangan terlalu jauh dulu karena kita mesti ke depan. Yang penting kita sudah berhasil membawa Jokowi. Saya ikut karena ada Fadlison, karena ada Bu Mulyadi. Kalau partai ya penting, tetapi
di luar partai ada garis kebudayaan yang ingin saya rebut dengan perjuangan Jokowi. Buat saya memenangkan Jokowi adalah memenangkan perjuangan kebudayaan. Karena yang kita rebut kebudayaan ini adalah peradaban Jakarta yang sudah rubah. Jakarta bagaimana tidak macet, tidak banjir, banyak harus dilakukan. Nah, beliau sudah tahu Jokowi. Saya harap dengan adanya peran Bu Muriati juga peran kebudayaan juga. Sudah Bu Muriati dari keluarga keraton ya, real yang saya hormati. Saya selalu beberapa kali cumangan di keraton keluarga beliau. Walaupun dulu saya kadang-kadang kurang ajar, orang cumangan saya malah ngajak David Bowie, Iman, karena almarhum Pak Gubernur ke-12 ya mengingat ya Bu. Hari ini makanya singkat saya ucapkan selamat, congratulations untuk Mas Fadlizon, selamat juga untuk Mas Prabowo. Silakan, walaupun saya tidak aktif di partai manapun, saya akan mendukung partai-partai nanti yang memang bisa berhasil. 6 bulan saya kemarin sudah ditanya, saya 6 bulan sebelum capres nanti akan melihat gitu. Karena kemarin Jokowi juga begitu Bu. Waktu pertama kita udah sepakat saya sama Mas Jokowi. Kita sering ketemu bahwa ini sekarang cerita aja ya, udah selesai. Kalau saya ini pemain surf, jadi kalau ombak makin gede saya makin suka. Ya kalau udah selesai udah ke pantai ya udahlah, saya nggak perlu nongol lagi ya. Sekali lagi waktu saya mimpin Federasi Panjat Tebing juga kerjasama sama Mas Prabowo, ya komandan di Kopassus. Lalu Wisma tanya saya, Pak Wisma, ini yang dilatih Jody itu kamu ngelatih dia? Ya tanya aja Kopassusnya. Ini sudah persahabatan, ini harus dilandasi dengan paham prinsip kemapanan dan kesepakatan kebudayaan. Sehingga dari ke depan dengan kesepakatan kebudayaan, ada sahabat saya Mbak Linda Jalil, dulu saya kenal masih dulu kalau saya ke Seknek saya tanya umur Biono, ada Linda Jalil nggak situ? Saya tanya. Ya itulah, itu perjalanan waktu, time running. Kita udah berhasil, Jokowi. Ya, Jokowi memilih terus 100 hari lagi. Kemarin ya saya udah mengingatkan waktu beliau bilang soal mall itu. Yang pertama jangan mall dulu, pasar tradisional dulu yang diterapkan. Yang jangan iya. Saya kira begitu aja. Inilah Food Library ini sebagai mata air kebudayaan, dan kebudayaan sebagai prinsip-prinsip manifesto atau perjuangan peradaban melalui politik pun harus ada kebudayaannya. Justru Kementerian Pendidikan itu dibalik, Kementerian Pendidikan di bawahnya ada kebudayaannya. Tapi yang penting daripada dulu pariwisata. Ya pariwisata nggak apa-apa, suruh mari pengestu di sana nggak apa-apa. Tadi pagi saya undang, kemarin ada siapa? Acara Pak Jokowi, Pak Jokowi. Mari pengestu, ada acara peristawan. Kalau dibilang ada bumbu saya datang malah. Baik, terima kasih. Inilah, maaf saya kadang-kadang seneng ngomong, tapi karena di tempat Pak Fadlizon saya mau bicara. Congratulations. Terima kasih banyak Mas Jody. Umur silakan. Selamat siang atas undangan yang Bugi yang tidak lupa untuk minta saya juga hadir pada pagi hari ini di tempat Mas Fadlizon. Dan saya merasa sangat bahagia dan juga teman-teman baru yang sudah begitu akrab. Mas Fadlizon, saya baru setelah ikut menjadi Jokowi Center baru dekat nyanyi baru, kemudian teman-teman ini dari 3 bulan rasanya seperti kenal berapa tahun ya. Jadi tidak akrab sekali karena satu tujuan relawan ya. Rumah saya bukan kayak relawan Jokowi Center, boleh saja pokoknya pagi siang mereka anak-anak itu pada
kumpul dan mempunyai program. Jadi dalam hal ini kita hanya mendukung Pak Jokowi itu tidak hanya melihat Pak Jokowi saja ya, karena prakteknya, prestasinya yang kita lihat di Solo. Ya. Tentu kita semua sudah tahu Pak Jokowi adalah mau suatu perubahan. Tapi yang mendukung ini juga punya suatu visi yang jauh kita ini. Kenapa tidak mendukung saingannya Pak Jokowi ya? Kenapa dia? Karena kita semua juga visi kita sangat jauh, terutama yang mendukung ini, yang visinya juga Mas Fadli Zon ini juga sangat kita ikuti, karena kita makin merasa bangga dan kita sangat proud of Pak Fadli melihat yang tidak saya sangka ya. Saya pikir selalu keluar sebagai politikus ya, tapi bicaranya tepat kalau diwawancarai di TV kan. Tapi ternyata lebih bangga lagi prestasi dia tidak hanya untuk partai, ternyata untuk pelestarian budaya bangsa. Di sini kita melihat satu aset yang sangat berharga yang mungkin orang lain tidak memikirkan sebelumnya. Jauh pemerintah pun belum sejauh itu. Di sini ada intangible asset dan tangible asset. Intangible adalah suatu filosofi yang bisa kita lihat apa filosofi hidup yang atau yang menurut kita dari teknik-teknik dari semua daerah di Indonesia ini. Dan aset itu juga ini merupakan satu yang tidak bisa dibeli karena itu dicari pun susah sekali. Ribuan tahun yang lalu kita Indonesia juga sebagai manusia pertama di dunia itu adalah sesuatu yang kita kalau cuma penghargaan seperti ini Muri dari Pak Jaya Suprana itu nothing. Ini mestinya jadi pahlawan bangsa di bidang karena kita nggak menyangka bahwa sejauh itu bisa kita berhasil sampai bisa ketemu itu maka waktu lama sekali dan kadang-kadang bosan juga. Jadi prospeknya ke depan dan juga pendukungnya baik di dalam politik maupun juga di dalam kegiatan-kegiatan dia itu pantas kita hargai dan tidak kita sangka seperti itu. Saya mengucapkan selalu atas prestasi Anda, semoga terus maju dan sukses dalam kegiatan-kegiatan Anda. Terima kasih. Terima kasih Bu Mur. Saya merasa sangat tersanjung, tapi saya tuh merasa begini, politik itu adalah kewajiban saja. Kalau orang Islam bilang ini fardu kifayah gitu. Dan kalau melihat passion itu, passion saya sebetulnya kebudayaan, bukan politik. Tapi politik kewajiban. Karena waktu itu ada pepatah dari Edmund Burke yang mengatakan, the only thing necessary for the tribe of evil is for good men to do nothing. Jadi kalau orang baik-baik ini tidak ikut politik, nanti yang menguasai ini preman-preman semua. Saya bukan bertambahnya. Saya bilang sama kawan-kawan saya, masuklah partai politik mana saja. Karena nanti di situ orang baik akan ketemu dengan orang baik, orang jahat akan ketemu dengan orang jahat. Jadi saya kira karena kalau lapangan politik itu dibiarkan kepada orang-orang yang mau menghalalkan segala cara, padahal yang menentukan negara ini ujungnya ada politik. Tapi memang tidak harus setiap orang. Saya termasuk melarang Mas Idris Hardi ini masuk partai politik, saya larang. Atau Mas Hardi gitu. Saya kira lebih bagus tokoh-tokoh seniman budaya itu berdiri di atas partai politik. Dan itu pasti akan jauh, Mas Jody juga akan jauh lebih berguna karena partai politik itu kan tidak harus semua orang masuk, tetapi harus ada orang-orang yang baik yang berada di situ. Selanjutnya nih Mbak Linda Jalil. Mbak Linda Jalil ini
puisinya Mas Rendra itu banyak sekali untuk Mbak. Ada pamflet cinta, ada Hey Kamu, itu puisinya Rendra untuk Mbak Linda. Sampai Mas Willy itu bikin kalau di bawah LINDA dan sebagainya. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi. Kalau kata Mas Hardi ini bukan WS Rendra, bukan Linda Jalil, WS Linda. Selamat datang juga Mbak Putri. Ya. Selamat datang juga Mbak Ismi Aziz. Ismi Aziz ada. Sini Mbak. Ismi, apa kabar? Suara masnya banyak ya di sini, Sob. Dari tadi Bung Fadli ada yang bilang, nachosnya udah diambil nggak? Boleh kalau di sini santai maju aja. Takut ada ibu umur di depan. Enak-enak ini. Silakan. Ambil aja. Sebelum saya cerita sedikit, mohon saya diperkenankan. Saya tidak mau baca puisi hari ini. Tapi sebetulnya saya pernah beberapa minggu lalu di depan piano saya bikin lagu yang sebetulnya dari lagu Bengawan Solo. Ketika Jokowi sedang di rumah Mas Wahab, akhirnya kami memutuskan untuk tidak menyanyikannya karena takut dikira kampanye. Tapi di sini bolehlah saya nampak sedikit tanpa ada instrumen lirik. Mohon maaf para penyanyi, saya bukan seorang penyanyi, nada dasar saya K, kadang-kadang do, kadang-kadang sol. Kota Jakarta, ibu kota kita, berkumpul suku bangsa dan berbagai agama. Kota Jakarta kembali gembira, siap ditata oleh yang benar cinta rakyatnya. Orang Solo masuk Jakarta, siap selalu berkarya. Bila nurani berbicara, beres deh hasilnya. Kota Jakarta, kita semua cinta. Silakan Solo, Cina, bekerja untuk kita. Silakan Solo, Cina, bekerja untuk kita. Mas ini sudah gemes aja, udah pakai biola gue hancur besar. Singkat saja, saya setahun yang lalu ketika Jokowi belum rame-rame mencalonkan menjadi gubernur DKI, saya secara kebetulan meskipun di mata Tuhan tidak ada faktor kebetulan, ada launching sebuah tabloid di Hotel Sahid. Satu hari sebelumnya saya nonton TV yang biasanya saya sudah tidak pernah lagi nonton TV. Ada orang ini siapa sih, jangkung-jangkung, kepalanya ada peyang-peyang gitu, tapi top bener gitu di Solo. Tapi kok simpatik deh, siapa ini orang muda. Jadi waktu sehari setelah itu malamnya di meja yang dekat saya itu orang ini dikerumuni. Terus bilang Pak Wali. Akhirnya saya bilang, Mas namanya Wali siapa Mas? Karena saya punya teman petinggi Shell namanya Wali Saleh. Anda namanya Wali siapa? Terus saya bilang, Mbak Linda, dulu kan begitu. Loh abis siapa? Lalu Jokowi bilang, kenalkan Mbak, nama saya Jokowi. Terus saya Jokowi. Aduh Linda udah deh, itu akhirnya saya bilang, aduh maaf ya Mas, nggak apa-apa kok Mbak. Saya senang punya kenalan nambah lagi satu malam ini. Di situ saya merasa bahwa ini orang kok simpatik banget ya. Lalu setelah itu saya dia bilang main-main dong ke Solo. Iya Mas, dulu ibu saya tinggal di Jogja, tinggal di Solo, tapi dia orang Aceh. Saya bilang gitu ya. Oke. Terus dia bilang, ini handphone saya, nomornya. Coba baik. Oh iya, nggak gue simpen lagi. Lalu malamnya setelah acara bubar, ternyata di satu grup itu saya diajak oleh teman-teman yang menyelenggarakan launching itu untuk makan lagi di Sahid. Saya dulu sudah bilang,
terus kenapa ini semua pada ribut-ribut begini? Ternyata sudah ada rencana untuk Gubernur DKI. Saya bilang, ente emang berani di Mbaraya loh. Dia cuma gitu. Lah setelah itu, berapa hari setelah, seminggu setelah itu, teman saya bilang, Lin kesini Lin, ada Jokowi mau datang ke kantor gue. Saya datanglah ke kawasan Fatmawati. Dia dengan sangat bersahaja, Mbak ini nomor handphone saya masih ada kan? Oh ada mas. Enggak, saya nomornya yang mana ya waktu itu? Lalu dia pulang. Saya salah satu saksi mata yang melihat di pinggir jalan dengan salah satu stafnya, taksi coba bayangkan seorang malaikat naik taksi naik taksi, dan itu bukan Bluebird. Di situ saya merasa lagi bahwa ini orang adalah sesuatu gitu loh. Nah, ringkas cerita, Ibu Hani Moniaga sebagai salah satu pengelola dari rumah sakit berlantai 36. Lin, bisa nggak ya Jokowi kesini? Karena ini rumah sakit, meskipun rumah sakit mewah, ada 30% dari kamar untuk orang-orang tidak mampu yang cuma bayar 150.000 sehari, padahal rumah sakit kamarnya sama mewahnya dengan yang lain. Saya bilang, oh bisa dengan lancang, saya bilang gitu. Lalu saya telepon, Mas pergi dong ke sini. Apa mbak? Enggak mas, ini kalau andaikan lo, saya kadang ngomongnya gitu kan, kita juga begitu ya. Kalau andaikan lo jadi gubernur DKI, bisa bilang ke warga DKI, gak usah ke MOI aja. Ini juga ada, selain rumah sakit yang bagus di Jakarta lain. Kebetulan ada Kris Biantoro di situ. Sudah berbulan-bulan, kasihan sekali dengan penderitaannya. Lalu akhirnya Jokowi bilang, oke, saya datang ya, sama Ahok loh. Oke, datang sama Ahok. Saya melihat betapa mengharukannya para dokter dan suster. Ini belum gembar-gembor, kampanyenya belum terlalu itu. Nggak tahu ada magnet apa. Jokowi itu dirubungi oleh para suster dan dokter-dokter senior di sana. Mereka semua berebutan untuk minta difoto. Jadi di situ saya akhirnya sering ber-SMS dengan beliau. Kadang saya bilang, Mas gini, kalau di Solo boleh melihat orang mata lo nunduk, kalau di Jakarta lo tatap matanya, jangan lo nunduk-nunduk begitu, injeh Mbak Linda gitu. Satu lagi penutup, saat mulai berkampanye, saya diajak oleh Bung Berti Rahawi. Bung Berti, beliau salah satu penulis yang dia juga dosen dari filsafat. Kita bikin relawan Jokowi Ahok di Facebook. Alhamdulillah, meskipun mungkin 1/1000 dari yang teman-teman lakukan, 998 anggota ya. Dan kami setiap hari mengkampanyekan, mengupload. Dan ketika saya membaca puisi di mana itu? Tenis indoor pun, saya tanya Mbak Mia, tanya siapa? Marini, Ahmad Albar. Dan kita semua rela, gak ada honor. Kami yang membeli baju, termasuk Ibu Hani juga waktu itu. Sampai bilang, sebelumnya belum ada, itu baju belum ada, dia udah pesan. Saya sampai bingung kemana saya mesti dapat tuh baju. Oke, Bapak Ibu, sekian, terima kasih. Kita tentu berharap Jokowi Ahok akan menjadi orang yang menjaga amanah, dicintai rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Pak Jokowi jadi gubernur DKI Jaya. Sebetulnya analisa dari para pengamat itu menurut saya banyak keliru ya. Artinya itu untuk orang Jawa, setnya gampang. Orang yang ketiban bulung itu dalam tempo 2-3 bulan sebelumnya dia sudah menjadi menarik, menjadi atraktif, menjadi indah. Wahyu ya. Wahyu Prabowo misalnya. Nanti Pak Prabowo juga gitu. Wahyu itu dia bisa mengatasi segalanya. Dan anggaran Jakarta besar dan Jokowi orang insya Allah orang jujur dan itu gampang. Tapi lepas dari itu tadi malam saya ini nanggapi Mas Jody. Tadi malam saya tercenung, terpukau dengan wawancara Desi Anwar dengan John McLean. John McLean itu ketua Lontar
yang menerjemahkan buku-buku sastra Indonesia ke luar negeri. Dia bilang begini, pemerintah itu nyaris tidak melakukan apa-apa terhadap pengindonesiaan di luar negeri. Orang luar negeri, orang Amerika, Eropa bisa tahu Indonesia ketika membaca sastranya. Ketika membaca sastra. Kalau tidak membaca sastra, bagaimana mereka mengerti? Harus diterjemahkan sastra Indonesia ke dunia, ke seluruh dunia. Sehingga kalau bisa kita kenal Hemingway, Samuel Beckett, semua juga dari sastra yang diterjemahkan bahasa Indonesia. Pemerintah tidak melakukan apa-apa. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perjalanan. Mas Rendra sekarang sudah dilupakan. Mas Rendra sudah dilupakan. Saya mohon pada Mas Jody untuk membuat patung Rendra, patung Khairil Anwar, patung Buya Hamka, Amir Hamzah. Nanti kalau diklaim Malaysia, Rendra sebagai penyair Malaysia tidak baru ada. Kita lebih ingat Mbak Surip daripada Mas Rendra. Mas Rendra ini tragedi bangsa. Bangsa itu bobrok, sehingga kalau ada orang seperti Mas tadi, pemilik library, itu luar biasa. Sebenarnya itu menggantungi pemerintah, bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Departemen Pendidikan Kebudayaan anggarannya yang besar, jelas dikorup, asli dikorup, tidak mungkin tidak, karena tidak memberikan apa-apa sini. Masih Trisakti, harusnya beliau ini bintang Mahaputra. Betul. Tapi seorang wamen yang baru wafat dan seorang ibu wamen kesehatan baru wafat dapat bintang Mahaputra. Dari SBY kaget, apa jasanya untuk Republik belum ada. Mau jadi wamen baru 3 bulan, belum bisa apa-apa. Tapi masih Rendra, Mas Jody segala berdarah-darah untuk Republik ini. Dan ruangan Mas Nadrizal ini contoh saja, contoh kecil seorang muda yang membelanjakan uangnya tidak untuk investasi politik, tapi investasi culture. Saya kalau ke sini ke Mas Fadli, kalau beliau sudah mulai buka buku saya Seni, Uang dan Rakyat itu karena ada lukisan saya banyak itu. Saya deg-degan, pasti gambar saya akan diberi. Dan saya bilang, saya yang nahan untuk tidak diberi. Mas, uang saya masih banyak. Sama dengan Pak Halim. Pak Halim punya 100 lukisan saya. Mas Fadli 50, tapi beliau baru 2 tahun karena saya. Pak Halim udah 10 tahun. Jadi kalau saya kesini ini, saya punya duit. Tapi mau ngeraktir dia juga sulitnya setengah mati. Begitu kita mau makan apa gitu, mau sakorin dulu dia cabut pistol. Jadi orang muda ini luar biasa dan kerisnya 700 orang Sumatera, Bu. Mas Jody itu barangkali kerisnya 50. Ini 700. Mengerikan. Saya orang Jawa tersinggung, Bu. Saya beli keris. Ketika saya beli keris, saya kan seni rupa, Bu. Saya kuliah di Asri sama yang tanya angkat di Amerika. 7 tahun saya kuliah seni. Umur 60 baru Tuhan atau leluhur memberikan saya untuk mencetak keris. Saya mendesain keris. Pertama yang lahir untuk keris for the world itu bukunya ada itu supaya rakyat nonton. Keris lain kan mistik. Saat bikin Kanjeng Kiai Obama, jadi gandengnya wajahnya Obama. Mas Fadli yang pesen 3, 1 saya, 2 Mas Fadli, yang 1 udah di tangan Obama. Itu dikirim ke Obama ya. Terus yang kedua Kanjeng Kiai Yudhoyono, saya bikin 2 sebab saya pasti tahu masih laku. Saya bikin 2, yang 1 pamornya Samudro Sabar, yang 1 Hasto Broto. Jero Wacik, Pak Jero Wacik beli yang Samudro Sabar. Ya kesabaran. Setelah itu Pak SBY sama sekali penakut. Ini betulan. Mas Idris juga pesan. Tapi tidak cukup itu, Tuhan sama leluhur memberikan inspirasi untuk Kanjeng Kiai ragu-ragu. Itu leluhur memberikan inspirasi saya untuk membuat rekonsiliasi sejarah antara Sunda dan Jawa. Orang buat saya gabungkan Kujang dan Keris. Saya kasih nama Janggat. Janggat, Kujang dan Keris. Ini rekonsiliasi sejarah, rekonsiliasi budaya. Harus kita lakukan. Orang Sunda putrinya yang cantik tidak boleh dikawinin orang Jawa Timur.
Karena pencingan Gajah Mada, dan Gajah Mada itu pelanggaran HAM berat sebetulnya. Bullying gitu ya. Jadi itulah. Jadi ada dunia gaib dalam republik kita ini. Jadi kalau Jokowi sudah dapat pulung atau wahyu, semuanya everything is alright. Pada saat itu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih di Sarli? Ada lagi? Bu Hani sebentar. Oh, Bu Hani, silakan Bu Hani. Ini dokter. Pakai Jokowi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin saya sangat terharu dan saya terus terang ingin testimoni, sharing pengalaman saya pribadi. Saya mengenal Jokowi adalah ketika beliau baru dilantik jadi wali kota Solo. Pada saat itu adalah saya retired pensiun sebagai direktur dari multinational pharmaceutical company di Indonesia yang masuk Fortune 500. Jadi saya ada di 5 perusahaan untuk khusus kesehatan, farmasi, sehingga pengetahuan kedokteran saya di Indonesia dan di regional cukup bagus. Setelah itu saya banyak di organisasi, antara lain sejak zaman saya masih kerja saya mendirikan Yayasan Ginjal Indonesia bersama almarhum Pak Harto, Pak Susilo-Sudaryono, dan Pak Suharto. Pengalaman paling baik mengenal Jokowi adalah ketika beliau baru dilantik, kawan baik saya, Dr. Handoyo, beliau adalah tokoh sosial, dokter di Solo yang sangat dihormati. Karena prestasi yang dia lakukan untuk menjadi sentra rehabilitasi orang-orang cacat dari seluruh Indonesia ke situ. Kemudian di desa-desa mereka tidak mampu diberdayakan sehingga dia memperoleh penghargaan internasional. Nah, beliau telepon saya, dia mesti mampir ke Solo. Ini saya punya teman baru jadi wali kota Juragan Medel. Bingung Solo mau digimanain, karena boleh dibilang tidak ada bantuan pemerintah untuk membuat Solo menjadi mendunia. Saya datang, dikirim tiket, nginep di Novotel karena kebetulan besannya Dr. Handoyo. Saya keliling kota 2 hari. Saya pulang lagi ke Indonesia, minggu depan suruh kembali, suruh presentasi di Loji Gandrung ya Bu, di Loji Rumah Jokowi. Jadi saya datang, saya bawa laptop, saya presentasi. Saat itu kegiatan saya selama 10 tahun adalah menyelenggarakan Kongres Kedokteran Spesialis Indonesia dan Regional Asia Pasifik, khusus membantu para dokter Indonesia kalau mau go internasional menjadi presiden untuk kawasan ASEAN Asia Pasifik. Karena hanya dengan itu saya bisa membantu mereka. Kalau tidak ada waktu. Dokter spesialis sangat sedikit dan mereka praktek di 5-10 tempat. Jadi saya membantu itu dengan pengalaman saya di multinational companies. Saya datang ke Mas Jokowi dengan ide dan saya presentasi bertiga di teras. Sederhana sekali. Saya bilang, Mas Joko, saya ini tukang bikin konferensi internasional kedokteran. Tapi menurut saya sudah lihat banyak kota di dunia. Wis, gini aja lah ide untuk Solo. Bikin saja kongres kota tua sedunia. Oh, boleh ya Ibu? Ya boleh Mas. Siapa yang melarang? Ini zaman reformasi. Jadi bikin kongres kota sedunia, World Heritage Cities Conference. Itu semua wali kota yang saya tahu, itu Venesia atau apa punya duit semua. Budayawannya datang, pejabatnya datang, ekonominya datang, penggerak ekonomi datang, semua datang, bayar sendiri Mas. Yang perlu ini hotelnya diberesin. Sama itu airport. Airport Solo kok kayak rumah gitu, gimana Mas? Rumah loh waktu itu ya Bu ya. Nah, sedangkan juragan di Solo banyak. Siapa yang tidak tahu Pak Junaidi, bosnya Konimax, minta bantu. Bosnya ini banyak sekali, orang Solo tuh banyak kaya-kaya, termasuk Bumur gitu ya. Jadi saya presentasikan how to do-nya. Terus saya disuruh jadi EO-nya, janganlah Mas. Wis, saya presentasi aja di DPD. Jadi saya presentasi ke DPD. Dia tak cerita begini loh caranya bikin kongres, suratnya begini, begini. Singkat kata jadi. Dan itu nanti Mas jadi kota budaya, jadi kota segala macam, di Benteng Brandenburg bikin ini, di yang namanya Balai Kambang dikosongkan. Nah, bikin di situ. Itu Balai Kambang kalau dikosongkan bagus loh. Dan saya mohon itu kalau bisa kaki 5 yang di Batik, Desa Batik itu bersih, toiletnya nomor 1 bersih. Dan jalan di depannya harus kosong. Saya sudah survei 2 minggu yang lalu. Jadi ini semua bakal bagus Mas. Jadi nanti bikin festival, semua orang akan ke Solo. Taruhan saya bilang. Akhirnya jadi. Nah,
Ketemu yang kedua kali adalah saya tidak mengira beliau sukses sebagai wali kota Solo, terpilih aklamasi. Saya dipertemukan Tuhan oleh Linda Jalil, wartawan yang dari dulu saya kagumin di istana. Terus terang, sejak saya masih muda, pasti saya kagum. Saya pernah rapat di tempat Bapak, Yayasan Kanker Anak Indonesia. Saya banyak urus yayasan, Pak. Jadi ketemu Linda, saya bilang ini masih jauh dari kampanye. Saya perempuan biasa. Saya diminta oleh Mokari tadi membangun rumah sakit komprehensif cancer pertama di Indonesia. 36 lantai di Semanggi, dan itu menjadi rumah sakit tertinggi kelima. Cuman saya profesional. Jadi waktu itu Lin, kita ajak Jokowi ke sini. Dia pasti ingat gue apa enggak, saya bilang. Ternyata ditunggu 3 jam di lobi ya, wartawan 100 orang mau lo nunggu Jokowi, nunggu SBY kadang-kadang belum tentu mau lo, Pak. Gitu loh ya. Jadi begitu ketemu cipika-cipiki, Mas masih kelingan be aku. Dulu toh yang ngajarin aku konferensi kota tua sedunia tuh ya gue toh katanya. Dia ingat. Nah itu. Jadi di situ perkenalan saya, dan saya hanya ingat betul pengalaman saya paling mahal di situ adalah ketika saya ditelepon oleh HRD dari grup saya. Jadi Siloam adalah termasuk saya grupnya Anu lah ya. Saya nggak usah sebut ya Pak. Saya ditelepon karena Mas Joko ada di tempat saya sekitar 3-4 jam sampai sore, sampai makan lagi. Dan itu 150 dokter semua ikut di situ. Ibu Hani, Ibu tahu nggak? Grup kita itu nggak milih Joko. Loh, urusannya apa? Saya nggak ada urusan loh. Saya urusannya adalah ini orang hebat. Kita butuh yang kayak begini. Saya mau kasih tahu dia soal kesehatan. Saya mau kasih tahu dia soal bahwa hati-hati di Indonesia. Jangan pernah menyerahkan masalah kesehatan monopoli satu konglomerasi. Tidak boleh. Saya hanya mau menyampaikan pesan itu aja. Karena kesehatan berbahaya. Kesehatan berbeda dengan perbankan, Pak. Berbeda dengan retail. Berbeda dengan properti. Karena pasien datang 100% nyawanya ada di dokter di rumah sakit itu. Jadi betul ada kesamaan soal trust. Yang beda adalah kalau duit bisa dicari, barang bisa dicari, nyawa orang nggak bisa balik lagi. Jadi saya minta Pak, jangan pernah ngasih monopoli ke satu konglomerasi. Itu nggak boleh, tidak boleh. Jadi Jokowi datang waktu itu, kita mengalami begitu. Ternyata saya juga langsung minta beli 100 baju Jokowi. Saya mau kasih 100 dokter saya. Karena dokter yang praktek saya pilih dari top rumah sakit di Jakarta. Bayangkan, satu dokter spesialis satu hari dia ketemu 200 sampai 400 pasien. Berapa logaritmiknya? Saya punya BP ini sampai hang, Pak. Jadi saya buka di sini sharing karena sudah menang dan ini off the record. Mau itu dokter tim presiden, mau dokter tim menteri, tim jenderal, saya nggak peduli. Saya juga pernah menjadi satu yayasan dengan ibu nomor 1, tapi soal milih kan lain. Tapi saya jujur bilang bahwa semua rata-rata Pak di kedokteran mereka BP. Jangan lupa vote Jokowi. Jadi kita kadang-kadang jam malam 12 sampai jam 3 pagi kita BP semua. Dan saya jelas sekali akhirnya di semua rumah sakit rata-rata vote untuk Jokowi. Termasuk tim dokter presidennya Pak. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kesana boleh pergi ikut ke New York. Kalau milih dia milih kotak-kotak Pak. Nah, saya juga memakaikan dokter-dokter kita semua di hari Sabtu waktu itu ketika datang 100 baju ini saya kasih gratis kepada mereka. Tapi pengalaman yang sangat berharga yang saya sangat tidak enak dengan Linda waktu itu adalah saya harus klaim beli baju ini dan itu dipermasalahkan. Kalau saya bayar, saya dikira kong kali kong, dikira politik. Ini yang saya siap. Tapi akhirnya saya bilang sama Linda tiap malam, Lin, gue sumpah sampai mati. Jokowi mesti menang, Lin. Gue dibeginiin. Jokowi menang beda. Apa yang terjadi, Pak? Begitu Jokowi menang, besoknya langsung berita 1, book dia. Tulis berita 1. Makanya saya bilang sama Mas Fadli, Mas, don't worry. 2014 Mas Prabowo kok 1 satelit. Dari sekarang, karena satelit di Indonesia ada 2 kan Pak, yang punya Pak Lili, Heri Tanu, yang satu punya JR. JR saya kira bisa saya sambungin. Nah kalau Mas Fadli saya kagum dengan beliau dari masih muda. Jadi saya pikir harus seperti inilah harusnya politisi kita. Muda, pandai, smart, berbudaya.
Dan saya bertekad sama Linda bilang, saya nanti mau bawa ke Dr. Samuel Utoro supaya bisa Saya kenalkan nama saya baru pulang dari Chicago. Nah, temannya adalah yang membuat cameo project Jokowi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Saya baru kenal Bu Ani ini baru 2 hari yang lalu. Tapi seperti kata Bu Mur, seperti sudah bertahun-tahun. Saya kira karena banyak kesamaan visinya. Ada lagi yang mau bicara? Kalau enggak Mas Idris Sardi nih mau bicara. Mas Idris. Pak Halim. Pak Halim? Iya. Pak Halim dulu. Pak Idris dulu. Ya. Pak Idris dulu terakhir. Ada dulu. Lebih muda. Terus? Pak Halim, Mas Idris. Dia juga Jokowi. Jokowi. Saya sebenarnya nggak siap berbicara ini karena didaulat tokoh seperti Pak Fadli, Pak Jody sampai umur itu sama Pak Prabowo merupakan salah satu contoh paling bagus untuk mainstream perpolitikan Indonesia. Di Indonesia, kebanyakan seorang politisi itu masuk ke dalam mainstream itu semata-mata untuk mencari kekuasaan, mencari kepentingan. Tapi beberapa tokoh yang kita kenal itu beda. Mereka sudah sukses secara finansial, intelektual maupun ekonomi, baru masuk ke politik. Jadi ini merupakan salah satu contoh yang baik, di mana banyak negara maju semuanya begini, politisi setelah sukses di bidang ekonominya, intelektualnya, budaya, dan lain sebagainya, baru masuk ke politik. Juga tokoh seorang Jokowi, walaupun saya tidak kenal secara pribadi, hampir semua bukunya saya baca. Dan itu merupakan salah satu contoh bahwa seorang sosok yang harus kita dukung, karena itu membawa suara rakyat, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Saya pikir hal-hal seperti ini, tokoh-tokoh seperti ini perlu kita budayakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Halim. Ini Pak Halim ini juga aktif untuk membela Pak Jokowi. Saya ada satu pengalaman kecil juga dengan Pak Jokowi itu, karena saya waktu itu sekretaris tim kampanye Mega Prabowo, sekretaris umum. Jadi waktu itu diadakan pernah ada acara di Solo. Kemudian Pak Jokowi bilang sama saya, nanti Mas kalau setiap ke Solo tolong kontak saya, nanti saya jemput. Jadi satu kali waktu saya urusan keris ini, banyak urusan keris juga, pernah juga ikut pameran yang di Hotel Sahid itu. Saya iseng-iseng SMS Pak Jokowi. Pak Jokowi, Mas Jokowi, saya ada mau ke Solo ini. Dan ternyata dia langsung menghubungi saya. Jadi saya bilang, walaupun itu hal kecil, saya kira dia adalah orang yang berusaha merealisasikan kata-katanya itu menjadi perbuatan. Saya kira itu yang jarang. Nah terakhir Mas Idris, kemudian habis Mas Idris ini kebetulan anak saya ini hobinya nyanyi, dan di sini banyak penyanyi. Dia mau nyanyi satu lagu, habis itu mau pergi, mau ada ngerjain project. Nah ini katanya pengen dikritik gitu. Mas Idris silakan. Oh ya, silakan. Silakan mencoba ngacurnya yang dulu aja. Ngacurnya. Stop ya. Angkat pensil. Angkat pensil.
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Saya tidak tahu bicara dari mana, dan saya juga kebetulan yang tidak kenal Pak Jokowi. Sebelumnya sampai hari ini, setelah saya mendengar siapa gerangan Bapak Jokowi, mulai ada keyakinan perilaku saya dan sedikit untuk mendapatkan satu pengembalian seperti zamannya Pak Ali Sadikin. Saya kira akan lebih dari Pak Ali Sadikin, ada Pak Ali Sadikin. Apa yang menjadi lebih karena kenyataannya bahwa Pak Jokowi itu dikelilingi oleh para tokoh atau anak bangsa. Mungkin pembicaraan saya nggak menarik. Menarik. Nggak, saya bukan minta bicara. Jadi karena saya pemain biola. Tapi saya beranikan diri berbicara karena saya ada pesan di Pak Jokowi. Pak Jokowi coba jangan jauh dari Adi Jom. Saya tidak ngecap, tidak ngatok sama dia. Tapi seperti Ibu Murni mengatakan tadi, seperti juga Mas Joni, saya juga termasuk orang yang bersyukur menikmati mendapat nikmat Allah di umur saya 72 tahun. Saya dikenalkan oleh seorang anak bangsa, Adi Jom. Di satu tempat ya, di ayahnya, di tempat yang Pak Ispanya. Situ saya melihat Bupati ini memperhatikan apa yang saya katakan, kalau saya kenalnya. Dia perhatikan betul, tapi waktu itu dulu dia terus diperhatikan. Akhirnya berlanjut, adakan satu pertemuan di sini, kita bincang-bincang dengan Pak Burjono segala macam. Rencana sampai sekira jam 1. Ternyata dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Ini si pengamen ngomong sendiri. Saya kan bukan biola, bukan tukang ngomong. Tapi kena sirup semua bisa. Saya ingin cerita tentang bagaimana kebesaran sebagai seorang pengamen dari kecil dari 5 tahun disiapkan untuk mengabdi pada bangsa ini. Kemudian akhirnya ada tahun-tahun makin berikut, makin dimana saya sehingga keadaan permusikan di kita, terutama anak-anak musik semuanya musikan tidak ada tempatnya. Saya lihat, Ibu tahu, alhamdulillah sejak tahun 55 saya sudah jadi dunia. Dan 55 sampai dengan terus sudah sampai tahun kemarin saya masih sampai ke Monaco, masih main-main. Tidak ada anak-anak atau anak-anak bangsa-bangsa itu yang punya bakat seperti yang ini. Tidak ada, mereka bakat bagus-bagus. Tapi mereka diterlantarkan, tidak dipedulikan. Maka seorang pendidik, seorang pemimpin harus punya akar budaya kuat. Bukan mobil itu masih punya. Saya alami. Saya alami bagaimana waktu Ijan Barat di koran. Di koran Pak Spandro tekan di TBB tidak diperang. Saya diberangkatkan ke Ijan Barat. Di sana pasukan kita masih di luar, belum boleh masuk dari wilayah masuk ke kota. Bukan lo bilang berangkat, lumpuhkan mereka dengan nada-nada, dengan lagu-lagu Indonesia. Saya berangkat memang orang Iran bingung, pasukan Belanda sudah ditarik ke kamp, ke markas, pasukan-pasukan Indonesia semua masih di hutan. Jadi di kota itu sepi, hanya dikuasai oleh pasukan Indonesia dari Pakistan. Saya berangkat ke seluruh wilayah, ke seluruh dunia 1 bulan. Dengan kapal Belanda, dan kami juga harus main di samping rakyat di tengah di lapangan terbuka, memainkan lagu-lagu nasional kita. Orang Iran bingung, ini siapa? Yang tanda tangan kan apa di Amerika itu
belum seperti sekarang kan ini komunikasi. Tapi nggak peduli. Begitu turun dari Aspuras kita diterima di airport baik, di luar kita dipanah kan kita ngerti. Kita lari, buat tangan kabut, badan masuk ke atas kabut, pengen ngelakuin pantai saya, kabut ke tanah, karena 5 menit mati. Akhirnya kita berjalan-jalan sampai kita harus ke Manokwari. Di situ di Manokwari ada batalan Papua. Hitam semua, batalan seperti orang sana, banyak Papua. Kita dijemput oleh serta Belanda, berangkat ke markas Syria. Kita masuk, mereka tegang semua. Akhirnya saya coba medan Indonesia, saya masuk Halu Bandung. Halu Bandung, Bung Karno berubah. Halu Bandung, tidak. Halu Irian Barat, semua diubah. Dari tegang itu orang-orang Papua sampai akhirnya bisa. Itu meninggal, itu baru lagi. Ya masih banyak lagi. Artinya dengan seni itu ternyata kita lagi perang bisa selesai. Saya buktikan ya, 1 bulan kita keliling seluruh Iran, kita berhasil dengan baik. Nah, artinya hanya dengan benang merah budaya itu, seni ini, dengan ketokohan dari pemimpin, pasti akan berubah. Bukti skala kecil aja. Andrio, Pak Al-Sadiqi, bagaimana dia bikin, ya kamu dia bikin yang film, itu kerjanya luar biasa, Pak Al-Sadiqi. Tapi banyak sekali akan dampak dan bunganya terus beli-beli yang terus bermunculan. Nah sekarang saya kan Pak Jokowi bisa melihat apa yang dikatakan Al-Sadiqi, bukan segalanya Pak Andi, bisa juga. Kemudian lihat contoh-contoh yang masuk Bung Karno. Bung Karno ngirim kita ke Amerika, bukan tidak itu, ke New York kita nunggu untuk menghadapi Malaysia. Itu waktu Malaysia datang ke New York tahun 74, tahun 24. Bung Karno udah tahu, dia pasti tentang budaya kita pasti dijual. Saya dikirim mau bisa 6 bulan kita diiapan di Indo itu untuk menangani mereka, termasuk lagu keroncong. Itu bukan 6 bulan. Terus kita dikirim Eropa 1 bulan dengan Bubican dengan Jack Lesmana. Sebelum berangkat ke Eropa 1 bulan saya dikurung di tempat di Kebayoran, tempat itu rumah itu. 1 bulan kita tidak boleh pulang. Ini selamat saya jadi tempatnya Bubican gak berpulang. 1 bulan kita lagi. Kita berangkat ke sana. Bukan bilang kamu boleh masuk TP. Apapun terjadi di sana, jalan, jangan mundur. Mas, kita ada selamat mas. Ke Belanda, ke Prancis, akhirnya kita ke Budapest. Kita makan Line Suez. Line Suez itu beat Indonesia mas. Dari Ambon, Line Suez, bukan. Ini pernah banyak orang nggak tahu. Line Suez, itu bukan. Kita keliling ke Eropa semua. Akhirnya Budapest kita mau ke Aljazair. Di tengah perjalanan ke Budapest ke Aljazair, kita berita bahwa Ben Bella dikop oleh Boumediene. Bukannya tidak tahu Boumediene itu di pihak mana. Sahabat Ben Bella. Makanya banyak catatan dikirim sebelum itu ada masa kemerdekaan. Kami tidak boleh ke Aljazair. Tunggu. Lihat bagaimana keadaan. Kamu bukan ke Prancis. Ada kejadian di Prancis, di Paris, kita tidak butuh makan, nggak ada tempat. Dikumpulkan di kedutaan, malam. Sekarang kalian bangsa Indonesia, kalian pergi malam ini, jaga baik bangsa. Besok pagi yang makan kumpul. Kalian bu kita
kemana-kemana. Jam 8 kita harus kembali. Itu sadar, tapi sadar bagaimana dia menyatukan budaya Malaysia. Saya tidak kenal politik, karena kebetulan Bung Karno selama kita sampai ke beberapa tahun tidak pernah dia bicara politik kepada kami. Tidak pernah bicara politik. Dia selalu bilang bahwa seni atau olahraga itu pasal. Dia tidak minta kita ke politik. Itu bisa dari. Terus kita mulai bahas tempe dan semangat itu yang saya baca sekarang. Manusia itu besar. Nah, akhirnya Bukan tadi janji, coba tanpa terus. Karena setan akan senang. Saya kebetulan seminggu sedikit. Saya hari ini berbesar hati. Ada orang yang sekian tahun hilang nggak kemana? Saya nggak cek. Sini Ajis. Hari ini orangnya ada di sini. Nah, saya ada hubungan diminta juga untuk bikin lagu-lagu Islam religi. Saya bikin selesai, kemudian ada pembicaraan yang nggak selesai, kontesnya nggak jadi. Akhirnya putus. Beliau nggak tahu gimana. Sekarang saya temukan yang anak saya bilang, karena saya tahu dia sayang sama saya juga sayang sama dia. Jadi terima kasih. Hari ini dia suara bagus, tapi bukan suara pasar, Bu. Jadi sama Bu, Ibu jangan bilang Pak Jokowi. Bedakan pasar sama seni. Sekarang kalau tidak di pasar kita dianggap aku gila. Produser pun maling. Anak muda dirus racun semua. Yang punya bakat diambil buat dijual laku dengan cara iklan bagus, dikasih mobil, lupa bakatnya terpendam. Bakatnya habis karena kena mobil, akhirnya bintang porno. Padahal bukan seperti itu. Saya kenal Ariel, lebih dari itu. Anak-anak saya hebat-hebat yang sekarang kelihatan ide cerita enggak ada, mereka lebih hebat dari saya, tapi mereka motivasi, obsesinya nggak ketemu, nggak dapat. Ini harus ditanamkan oleh Pak Jokowi, oleh pimpinan. Jadi Indonesia itu bukan Indonesia seluruh betul. Indonesia itu Jakarta, Aceh sampai Maroke sampai Sirian, berarti. Tapi enggak, Indonesia itu Jakarta. Saya pengen lihat. Saya kan 74 umur saya, hari 75. Seperti 50 dengan nangis. Seperti 50 Mas. Apakah saya nanti menangis? Apakah saya anak-anak saya yang tidak kerja? Tidak terjangkau, tidak, itu bisa diangkat, terkembang bakatnya yang bagus-bagus tuh. Makanya jangan diracuni oleh produser itu. Udah laku 3-6-7 bulan nggak laku, ganti lagi. Kenapa saya bisa bertahan nanti 60 tahun? Tanggal 23 tanggal ini nanti akan datang saya 60 tahun di dunia musik berkarya. 60 tahun. Kenapa mereka nggak bisa? Saya kan produksi tahun 45. Gak masuk akal. Tapi saya mereka yang salah. Enggak. Anak muda nggak ada yang salah. Jangan salahkan anak muda. Jangan salahkan zaman. Saya ke Jepang. Jepang nggak begitu. Pak Jokowi saya minta tolong. Tadi ini setan kan. Apalagi namanya Pak Ahok. Maaf, tadi Mbak Lida bisa katakan Cina. Selama dia orang takut dengan Cina. Kenapa takut? Kalau Cina dari sini, kenapa mesti Tiongkok yang pura-pura ini? Nah, kasih tunjuk sama orang Indonesia seluruhnya bahwa ini Cina bukan Cina yang pedagang. Karena mereka yakin, dan saya pun punya perasaan itu. Cina dari sononya, leluhurnya pasti pedagang. Jadi apa-apa mau untung. Ini kita semua takut. Sampaikan Pak Ahok. Jangan sampai dia dikejar oleh yang memilih dia dengan harapan-harapan nanti ada pembalasan dari Ahok. Hati-hati. Berat Ahok.
berat. Kata Mas Islam, kita ganti rugi, misalnya. Bukan minta imbalan, minta ganti rugi. Jadi Mas, berarti saya bilang, tolong coba bangunkan gairah kita, bangunkan semangat kita, dan berikan tempat kita untuk berkarya. Untuk kayak Mas Hadi bisa enggak pasti saya tuh coba kalau enggak mau berkarya gimana? Dilihat sekarang begitu jual nggak pakai iklan nggak laku, nggak jalan nggak laku. Kalau nggak laku ngomongnya nggak laku, bukan nggak bagus nggak laku. Musik film itu juga, kenapa pakai Inggris? Udah tua. Bukan bagus juga. Tapi orang Indonesia kalau saya ngatain di TV, dianggap saya udah mati. Betul. Mulai ini masih hidup. Karena nggak tampil di TV. Betul. Karena nggak tampil di TV, tanya. Pasal kita. Tukang urut saya tanya. Ya, banyak sih Pak Idris yang urut saya tanya, Pak Idris masih ada? Masih ada. Masa menyerah masih makan nasi, makanya makan dedek. Nggak lagi sekarang. Jadi mencapai lagi. Dan satu lagi, tolong saya minta kuburan Kartos ini sudah diurus. Di Ondrus itu tolong digali, itu di era lihat. Itu Kartos sebenarnya bukan. Karena Kartos juga katanya di buku itu dia dikubur di apa? Di berapa Pulau Nyamuk, Pulau Ubi, yang itu Pulau Nyamuk. Kemudian dipindah, tapi dipindah betul nggak betul? Nah, yang Pak Jokowi yang menang dulu, tapi telah janji. Kalau kita coba lihat biayanya betul nggak? Untuk sejarah. Sekali lagi, maaf saya berpanjang lebar, tapi begitu banyak harapan bukan saya itu, anak-anak bangsa yang tidak pernah terlihat. Salah satu yang bisa melihat ini, Bupati itu bisa melihat sesuatu yang orang tidak lihat di Bupati. Saya harapkan Bupati juga panjang umur, tetap tegas sebagai Indonesia, tetap berjuang, kita selamat. Ya, saya senang di sini kita dengan Mas Dodi. Dan Mas Dodi apa menjaga saya DTW, artinya enggak benar. Kalau saya menjaga Mas Dodi, saya nggak jadi pendosa. Kenapa pendosa? Saya di negeri ini diambil orang. Terus saya pernah lagi. Tapi di negeri ini kacau, musik kacau. Saya nggak bisa buat apa-apa. Karena musik mahal, tengok. Musik mahal, nggak bisa nggak ada biaya besar. Nggak bisa berbuat itu, saya jadi pendosa. Diangkat di negeri oleh Nusa Bambang, saya udah layak. Saya nggak bisa nyebar. Sekarang saya diam, anak-anak itu hancur. Tolong, saya masih diberi kesempatan untuk berbuat untuk menolong. Terima kasih banyak. Terima kasih, dan saya kira kita di ujung acara ini, setelah ini kita bebas ngobrol aja. Tadi yang disampaikan Mas Edi, saya yakin Pak Jokowi, Pak Suki ini punya janji-janji, dan saya percaya pasti yang minimal Jakarta lebih baik. Tetapi lebih dari itu, kita berharap bahwa perbaikan itu tidak perbaikan yang minimal, perbaikan yang betul-betul membawa kemaslahatan bagi warga Jakarta pada umumnya. Dan saya kira juga satu hal yang juga perlu jadi catatan dari pilkada kemarin itu, ternyata isu-isu seperti SARA dan lain-lain itu saya kira semakin tidak laku ya. Orang ingin sekarang melihat kinerja kepada orang, kepada figurnya, kepada tokohnya, bukan lagi dia latar belakangnya agamanya apa, sukunya apa, dan lain-lain. Saya kira kalau politik ke depan ini akan begini, akan semakin bagus sebetulnya bagi kita, dan mudah-mudahan nanti Mas Jody, Bu Nur ini terutama yang juga rumahnya dijadikan Jokowi Center dan lain-lain, harus bicara juga dengan Jokowi, terutama dengan isu-isu kebudayaan. Saya lihat kiprahnya Pak Ali Sadikin, saya baca, terutama di bidang seni rupa dan seni-seni lain. Itu Pak Ali Sadikin waktu misalnya 70 tahun Afandi, dia mengatakan, kalaulah Pak Afandi ini orang Jakarta, saya akan buatkan museumnya. Itu ada di pengantar pidato. Tapi karena orang dari Jogja, ya ini tanggung jawab di Jogja. Jadi saya kira mungkin ini PR kita bersama, masih banyak PR-nya di bidang kebudayaan, mungkin di bidang ekonomi, di bidang lain banyak yang ngurus gitu ya.
Tapi di bidang kebudayaan ini selalu bidang yang terpinggirkan. Ya, bagaimana menghidupkan lagi kantong-kantong kebudayaan yang ada di Jakarta sehingga Jakarta ini jauh lebih berbudaya dan berbudaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see you running through that open door. I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so blind. There are miracles life I must achieve. But first I know it starts inside of me. If I can see it, then I can be it. If I just believe it, and there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I see you running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. 'Cause I believe in me. Oh, if I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Terima kasih. Selingnya. Ini penyanyi
Lewat bapaknya. Bapaknya tes ya Allah, esok ada nanti ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertahan. Ampuniku ya Allah, yang selalu terima kasih.